ثم إن الجهل المذموم وأن يجهل الإنسان فرض الله عليه فحذر بذلك Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu tentang kewajiban bagi kita umat Islam untuk menuntut ilmu. Kesimpulan dari pembicaraan kita yang telah lalu, fal-jahlu ra'sus syurur wal balaya kulliha fid dunya wal akhirah. Jadi orang yang jahil di dalam urusan agama maksudnya, tidak mengerti hukum syariat, tauhid dan tasawuf, itu sumber malapetaka, sumber keburukan, sumber bala, baik di dunia atau di akhirat. Jadi bodoh dalam urusan agama itulah modal utama mendapat musibah dunia dan musibah akhirat. Secara garis besarnya seperti itu bicaraan kita kemarin. Ya, kita sudah memahami itu semua. Banyak orang yang cerdas dalam urusan dunia, dan dia sukses, bapaknya sukses, datuknya sukses, anaknya sukses. Tapi dapat berita masuk dalam penjara, itu bala dari Allah Ta'ala, hasil korupsi. Kenapa dia jahil dari urusan agama atau tidak mengamalkan dengan agamanya itu. Kemudian kebodohan terhadap dirinya itu, andai kata dikumpulkan musuh yang banyak untuk memudaratkan dirinya, la yadurruhu lam yaqdiru an yadurruhu bimithli ma qaddara bi nafsuh. Niscaya tidak bisa mengalahkan musuh-musuh yang banyak itu untuk memudaratkan dirinya sebagaimana mudaratnya dirinya gara-gara kejahilan yang dia miliki. Ini tentu kita dituntut untuk pribadi kita, keluarga kita paham dalam urusan agama, selamat dunia dan akhirat. Ini kita memberikan pendidikan untuk kita dan anak turunan kita. Kemudian jahil yang tercela secara mutlak, yaitu jahilnya seseorang insan terhadap ilmu yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, fahdar ayyuhal akhi min dzalik, hati-hatilah kita semua wahai umat Islam dalam memahami ini, mana ilmu yang perlu kita perhatikan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Jadi sejak balik berakal itu, muslim wajib tahu ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya dan tasawufnya. Fikih, cara menyembah, tasawuf, adab dalam beribadah, tauhid, mengenali siapa yang disembah. Nah itu mulai balik sudah wajib belajar ilmunya. Wakhruj min dhulumati jahlika ila anwaril ilmi. Oleh karena itu, ayo kita semua keluarlah kita dari kegelapan kejahilan tersebut menuju cahaya ilmu. Walaysa biwajibin an tattas'i fil ilmi. Kita semua ini hadirin tidak dituntut untuk jadi ulama. Apa maknanya? Tidak dituntut untuk luas dalam memahami agama.
Balil wajib alaika ta'allumul qadri alladhi la budda laka minhu, tetapi yang wajib itu ya yang tadi, ibarat sholat itu wajib dilakukan, wajib juga dituntut ilmunya. Ilmu sholat, syarat wajib sembahyang, rukun sembahyang, pembatal sembahyang, sah dalam sembahyang, selesai. Sampai di situ saja, itu aja yang kita wajib dituntut dari itu. Kemarin kita sudah dijelaskan oleh ulama masalah apa? Orang yang tenggelam otaknya dan qalbunya di dalam lautan dunia sampai-sampai dia bisa memahami nilai dirham yang sebesar ujung kuku. Ya kan kemarin? Nah itu, ini loh mahal, kecil, uang logam, dia menilai sangat mahal sekali ini, saking ma'rifatnya terhadap dunia tadi. Tapi orang seperti ini, kata Imamul Haddad, coba tanya rukun wudhu ada berapa, rukun mandi ada berapa, hampir dipastikan mereka tidak memahami itu. Kenapa? Karena qalbun wahid, hati itu sudah diliputi dengan dunianya. Walakin laka anhu tauhid, tasawuf dan fikih, kita mau tidak mau wajib menuntut ilmunya. Wa kama yajibu 'alaika an tata'allama fi nafsik, yajibu 'alaika aidan an tu'allima ahlak wa auladak wa kullu man laka wilayatun 'alaih. Nah, ini peringatan bagi kita. Kita wajib menuntut ilmu itu juga wajib belajar mengajari kepada keluarga kita. Dalam hal ini istri kita, anak kita, perhatikan ilmu agamanya. Wajib kita memperhatikan ilmu agamanya. Sebelum balik berakal tuh harus paham dulu dah. Pahamnya ilmu sholat tuh paham, yang wudhu paham. Kita yang zahir-zahirnya aja. Jadi ketika dia balik, tinggal melaksanakan saja lagi. Itu. Anak diajari wa kullaman laka wilayatun alaih, siapa saja orang yang dalam lingkaran wilayah engkau. Di dalam rumah kita ada anak asuh, ada anak angkat, ada pembantu kita, semua wajib ditanamkan itu. Kenapa? Makan minumnya, hidupnya dengan kita, maka pendidikan agamanya pun juga dengan kita. Wajib kita perhatikan itu. Kalau anak kita aja, ini anak ponakan Joy ini, abah mamanya sudah meninggal, karena dia di dalam wilayah kita, maka kita pun juga wajib dituntut untuk menanamkan ilmu agama ke dalam jiwanya tadi. Fa illam taqdir, jangan mau ngajar, aku sendiri tidak paham tauhid, tidak paham tasawuf, tidak mengerti fikih. An tu'allimahum, kana 'alaika an ta'murahum bil khuruj ila ahli al-ilmi hatta yata'allamu al-qadr al-mafruḍ minhu, maka wajib bagi kita mengantar anak kita kepada guru-guru yang bisa mendidiknya. Makanya dari itu di akhir-akhir ini kita mengarahkan anak-anak kita ke mana? Ke pendidikan agama, ke pesantren, ke majelis taklim. Kenapa? Kita punya kewajiban untuk mendidik anak kita. Dia keluar dari pondok tidak mesti jadi ustaz, tidak mesti jadi ulama. Yang penting dia paham agama, selesai. Itu lepas sudah kewajiban kita. Kita Om Aidil sudah paham agama, amaliyah banyak. Anak jahil itu kalau mau masuk surga nanti itu anak protes, ya Rob, itu abah, itu mama tidak memberikan pendidikan kepadaku, tidak menyekolahkan aku, tidak mengantar aku ke pondok, aku jahil dengan agama, ya Rob, jangan dimasukkan abah mamaku ke surga. Jadi bisa juga anak itu tadi membawa ke neraka gara-gara pendidikannya lepas dalam hal agama tadi. Nah, itu. Jadi semakin banyak keluarga
semakin besar tanggung jawab kita. Jadi anta'muruhum bil khuruj ila ahli ilmi hatta yata'allamul qadr mafruḍ min, sampai dia paham dengan urusan agama. Tidak harus jadi orang alim, yang penting dia mengerti sudah. Gitu. Wa illa athimta wa athimu. Kalau Anda tidak memberikan pendidikan agama kepada keluarga Anda, kita sudah alim, bini masih bungul, anak masih jahil, umpamanya nih, dibiarkan tidak diberikan pendidikan dari kita, juga tidak diantar ke tempat pendidikan agama, maka engkau dan istri engkau beserta keluarga engkau semuanya berdosa. Atimtum wa azimu, atimta wa azimu, kamu semuanya di rumah tangga itu berdosa semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ani ya'zimu minhum man kana mukallafan. Yang sudah balik berakal, dari sejak itulah kita mendapat dosanya. Sebagian itu ada yang beranggapan kalau masuk pesantren dia dapat ijazah, dia bisa kerja, dia bisa jadi PNS. Nah, jadi otaknya itu, mindsetnya tadi isinya dunia, sehingga anaknya pun dipahamkan tentang dunia. Padahal kembali lagi, rezeki sudah jaminan Allah. Satu. Yang kedua, apalagi? Banyak yang, mohon maaf, yang pendidikannya tinggi pun belum tentu sukses dalam segi ekonominya. Nah, itu. Jadi kita ini memikirkan tugas kita, memikirkan tugas kita. Aku masih jahil, hadirlah ke pengajian. Bini belum paham, masih mucil itu apa ya? Disuruh sembahyang nggak mau. Ada puasanya, ada rajin sembahyangnya nggak mau. Itu bagus orangnya guru itu, rajin puasa. Sembahyang tidak mau, masih jahil itu sebenarnya. Itu dia belum mengerti. Itu kita melihat ke diri kita, ke keluarga kita saja, jangan melihat ke tetangga sebelah. Lihati rumah tangga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara kita, keluarga kita dari api neraka. Nah, itu kita menyelamatkan individu kita dulu. Apa urus orang, kita seorang, kita sendiri belum dapat jual. Nah, itu. Wal qadrul wajib min al-ilmi ala kulli muslim laisa bikathir. Ilmu yang wajib dituntut itu tidak banyak. Wala yakadu yalhaqu talibu lahu fi talabihi masyaqqatun insyaallah li suhulatihi. Dan bahkan hampir tidak sulit untuk menuntut ilmunya itu, gampang, asal mau aja. Walianna Allah Ta'ala yu'inuhu ala dhalika wa yuyassiruhu lahu idha salahat niyyatuh. Kalau niatnya bagus, memang ikhlas untuk mendapatkan ilmu agama, Allah tolongi. Allah yang menolong, Allah yang membantu. Yu'inuhu ala dhalik wa yuyassiruh. Bukan hanya ditolongi dan dipermudah oleh Allah. Kita ini mulai hamil atau mulai nikah. Aku kalau punya anak mau aku ajari agama, mau aku sekolahkan di pendidikan agama umpamanya. Nah, mulai sejak itu niat yang ikhlas ditolongi Allah Ta'ala pada anak kita itu. Ada jalannya nanti. Itu yu'inu wa yassiru. Walahu fi talabi thawabun 'azim. Bukan tidak sampai di situ,
menuntut ilmu yang wajib dapat pahala besar, bonusnya nih. Nah, itu lagi pulang, masya Allah ya. Jadi agama kita ini luar biasa. Nah, itu. Jadi bukan hanya diperintah, tapi ada bonus besar dari Allah Taala. Ada bonus besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan satu perjalanan yang dia dengan perjalanan itu untuk mencari ilmu, kata Nabi, Allah permudah langkahnya, Allah permudah jalannya menuju surganya Allah. Ini jelas hadisnya, nampak pasti sudah. Kalau alim ada peluang untuk mengamalkan nyaman, ada lorong, ada jalannya. Menjahil, kayak apa caranya? Nah, itu wudu aja salah, mencari air aja tidak bisa. Nah, itu. Jadi tariq ilal jannah, jalan menuju surga tadi, sebab menuntut ilmu tadi dibuka oleh Allah Ta'ala. Selain menuntut ilmunya dipermudah, jalan menuju surga dipermudah. Namun yang mudah, punya perguruan kita masuk jadinya. Ini gampang. Mustahil orang itu tidak masuk, karena gampang. Apa maknanya? Hadis ini, orang yang menuntut ilmu, dia gampang mengamalkan, dan dia berpeluang besar memasuki surganya Allah Ta'ala. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah Ta'ala la tada'u ajniyatahu li talibil ilmi ridan bima yasna'. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita dan buat anak-anak pian yang ada di pondok pesantren. Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu meletakkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, ridwan bima yasna', karena senang, ridha keputusannya untuk memilih untuk menuntut ilmu. Cuman kita tidak melihat saja sayap malaikat, jadi dinaungi oleh malaikat. Masya Allah. Gitu. Ini motivasi untuk menuntut ilmu, motivasi untuk menghadiri pengajian-pengajian. Itu. Tafsir hadis ini, apa makna malaikat meletakkan sayapnya? Ibaratun an huduriha majlisahu au tawqirahu wa ta'limahu au ihanatu ala bulughi maqasidi. Itu satu ibaratnya. Tadi kan kalau orang menuntut ilmu, ini kayak kita nih yang diberikan Allah Ta'ala ikhlas hadir untuk ilmu, itu Allah, malaikat meletakkan sayapnya. Apa makna meletakkan sayapnya? Kata mufassir hadis, malaikat itu hadir juga di situ. Masya Allah. Itu kalau berdoa kabul. Nah, itu. Kalau minta ampun diampuni Allah Ta'ala. Nah, itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi raka'ah. Sekali menghadiri majlis pengajian, anak kita di pesantren tiap hari, pagi, sore, siang, malam. Ini kita sekali aja nih, malam minggu aja, umpamanya kan, malam minggu aja hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Itu lebih utama, kata Nabi, pahalanya lebih besar min sholati alfi rakaat, melebihi daripada sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat banyak ini. Kita barangkali, tapi saya banget. 100 saja belum pernah sholat sehari. 100 ini 1000. Itu pahalanya, masya Allah, lebih utama. Ini satu, Nabi ingin menyampaikan kepada kita, jangan bosan menuntut ilmu. Ini loh gajinya besar. Nah, itu Nabi memberikan motivasi. Satu. Dan kemudian kalau kita ambil faham, andai kata, ini kita berandai-andai, kita punya wirid
habis sembahyang maghrib ini tadi ada sembahyang apa namanya? Ada banyak sembahyang yang kita lakukan. Yang rajin-rajin beribadah di panjang sembahyangnya, sembahyang sunat taubah, sembahyang sunat apalagi hajat, sembahyang sunat witir habis dilakukan. Nah, kalau berbenturan waktunya dengan menuntut ilmu, ya, kalau berbenturan dengan menuntut ilmu, Nabi menyampaikan pilih menuntut ilmu, pilih menuntut ilmu. Suatu waktu pernah Nabi masuk ke dalam satu perkumpulan. Di sana ada dua kelompok. Satu kelompok orang yang ada pengajian. Satu kelompok pengajian. Yang kedua ini majelis ilmu. Yang kedua ada majelis zikir. Sama-sama bagus. Majelisnya sama-sama bagus. Ini majelis orang ta'lim. Yang ini majelis amaliyah. Baca wirid, baca tasbih, baca zikir. Nabi melihat ada dua kelompok. Kemana Nabi memilih? Nabi memilih hadir ke majelis ilmu tadi. Bukan ini tidak baik. Nabi ingin menyampaikan ini afdol. Ini luar biasa. Nah, itu insyaallah. Seribu rakaat. Kalau per 1000 rakaat, kalau per satu rakaat itu 1 menit, itu satu rakaatnya 1 menit, berarti 1000 menit lah. Berapa jam itu? 1000 menit, jam 1 jam 60, lebih 10 jam lebih lah. 10 jam. lebih itu nggak masing-masing, itu lawas lah pokoknya itu. Siapa yang pertanyaannya siapa sanggup kalau bilang om ini 10 jam, siapa sanggup sembahyang 10 jam? Itu lah yang sanggup, siapa sanggup? Andai kata ada di antara kita nih, ya saya tidak tahu ya, pian-pian tuh pulang berkali sembahyang semalaman. Nah, itu andai kata ada yang sanggup, masih kalah hebat dengan menuntut ilmu. Insya Allah, masih kalah mulia dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pasang niat kita yang gigih. Kita berniat menuntut ilmu sampai habis umur. Dengan tanggung-tanggung berniat sampai habis umur kita menuntut ilmu itu. Nah, itu. Biar sudah paham apa itu mau dikisahkan tuh, datang. Nah, itu. Datang hadir. Nah, itu. Wa iyadati alfi marid, lebih utama daripada mendatangi 1000 orang sakit. Kan sunnah tuh. Ada kawan sakit, kabarnya di mana, di Sembongkok, datangi sunnah. 1000 besar pahalanya, tapi masih besar sebentar hadir di majelis ilmu tadi. Wa huduri alfi janazah, mengantar jenazah dari rumahnya dibawa ke kubur sampai 1000, masih kalah hebat dengan menuntut ilmu. Atau kama qala Nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna Allah takaffala bi talibil ilmi bi rizqih. Nabi mengatakan Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu terhadap rezekinya. Qultu wa hadha takaffulun khasun ba'da takaffulil 'am alladhi takaffala Allah bihi li kulli dabbah fil ardi fi qouli ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Firman Allah, tidak ada sesuatu apa juga pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Jadi kita secara umum, mau muslim mau kafir, itu dijamin Allah Ta'ala rezekinya. Nah, itu saking rahimnya Allah Ta'ala tadi itu kita apalagi yang muslim dapat jatah 1 sudah ya. Yang muslim menuntut ilmu dapat 2 jaminan jadinya. Kalau ibarat plasma tuh dapat di Paso Timur, dapat di Paso Indo, senang enggak orang ini? Nah, itu dapat 2. Orang Islam tuh 1 di segi hidupnya di dunia, yang kedua dapat di bagian menuntut ilmunya.
fayakunu ma'nah ziyadatut taysir wa raf'ul mu'nah wal kuflah fi talabil rizqi wa husulih. Adalah maknanya Allah permudah dan Allah angkat kesulitan dalam menuntut ilmu dan untuk menghasilkan ilmu tersebut. Wa fil hadits at-tawil alladhi dzakara fihi 'anhu sallallahu alaihi wasallam fadl al-ilmi qala fi akhirih yulhamuhu as-su'ada yakni al-ilmu wa yuhramuhu al-ashqiya. Jadi ilmu ini Allah ilhamkan kepada mereka-mereka yang berbahagia dan Allah haramkan kepada mereka yang rugi. Jadi artinya gini, memang pilihan Allah sudah. Ini orang sudah ditakdirkan su'ada, sa'id, beruntung. Ini ada orang kelompok ditakdirkan Allah Ta'ala al-ashqiya, syaqiyun, rugi. Jadi yang untung tadi dipilih Allah Ta'ala hadir ke as-salam berjamaah, ikut majelis ta'lim. Ini memang sudah pilihan Allah dan dijadikan Allah Ta'ala orang yang bahagia. Itu. Yang kedua, dia tidak dipilih Allah Ta'ala, mohon maaf. Itu. Dan dia termasuk kelompok yuhramuh al-ashqiya. Allah haramkan dia menjadi orang yang as-sa'id, menjadi orang yang beruntung. Bahkan dia dipilih Allah Ta'ala sebagai orang yang rugi. Nah, itu. Jadi memang pilihan Allah Ta'ala seperti itu. Mudah-mudahan kita terus dipilih Allah Ta'ala sebagai orang yang baik. Walaysa min syai'in yajma'u jami'a anwa'il khairi ghairus sa'adah. Tidak ada yang bisa mengumpulkan kebaikan apapun jua melainkan daripada orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Walaysa syai'un yajma'u jami'a anwa'ish syarri siwa syaqawah, selain orang-orang yang binasa, orang-orang yang rugi. Faqad alimta bima taqaddama annahu la 'udhra li jahilin 'inda Allah fi tarkil ilmi. Kita sudah beberapa pertemuan membahas tentang masalah ilmu, maka kita sudah memahami kata Imamul Haddad, tidak ada alasan kita jahil terhadap ilmu. Kemarin sudah kita sampaikan, menuntutnya gampang. Datang, duduk, diam, dengar, selesai. Ongkos tidak banyak, kesulitan tidak ada. Kalau Anda mengatakan aku udzur, aku tidak punya waktu, maka Anda sedang tertipu. Al-jahilul maghrur. Ini kata bahasa kitab ya. Kalau insya Allah kita semua orang baik. Nah, yang beralasan tidak bisa hadir menuntut ilmu karena sibuk, karena segala macam, itu al-jahilul maghrur. Dia sedang jahil lagi tertipu. Double, kuadrat kesalahannya. Alhamdulillah min dzalik. Itu. La udra li jahilin inda Allah fi tarkil ilmi. Wa kadzalika la udra li 'alimin. Nah, yang kedua, ini bagi para guru-guru, para alim ulama, para ustadz, tidak ada alasan bagi engkau untuk tidak mengamalkan ilmunya. Baca kitab hebat, sekolah lawas, ilmu paham, tapi masih keluyuran. Pada tidak punya waktu untuk mengamalkan. Allah menolak alasan itu. Allah tolak alasan itu. Tetap orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya paling dahulu masuk neraka, paling awal masuk neraka. Nah, itu lagi ketimbang orang jahil masuk neraka juga cuma lambat, sama-sama masuk neraka. Masuk juga neraka cuma terlambat sedikit, terlambat dulu lah. Sama-sama masuk neraka juga ujung-ujungnya. Itu insyaallah. Wa mithlul jahil al-muqassir fi talabil ilmi al-wajib alaihi kamathali 'abdin arsala ilaihi sayyiduhu kitaban ya'muruhu fihi bi asya'a wa yanhahu fihi an asya'a. Kita diberikan contoh. Ini posisi kita nih di hadapan Allah, diberikan contoh. Kalau orang jahil yang lalai sehingga tidak bisa menuntut ilmu, itu perumpamaannya di sini kamathali 'abdin, seperti seorang
abdun, budak hamba sahaya. Kalau istilah kita ini bawahan. Ini bos, ini bawahan. Nah gitu. Ini contoh orang jahil. Ini contohnya ibaratnya ini atasannya. Dia si bosnya ini tadi menulis satu pesan, satu surat. Di dalam surat ini ada perintah, ada larangan. Wahai anak buahku, tugasmu selama seminggu dan kamu jangan kemana-mana. Surat dari bos, kita pahami baik-baik. Dari pimpinan mengasihlah ke anak buah bawahannya tadi. Kemudian falam yandur fi dzalikal kitab wa lam ya'rif ma fihi aslan. Si anak buah yang jahil tadi, yang macal, yang nakal, dia sama sekali tidak membuka tulisan ini. Kalau tidak membuka, artinya dia tidak mengetahui isinya. Orang tidak tahu namanya jahil. Ini pimpinan sudah menulis dengan jelas perintah dan larangan, tugas. Dikasihlah ke bawahan, tapi bawahannya tidak melihat isi surat ini dan dia tidak memahami isinya. Ma'al qudrah ala dzalik litamakkuni minhu. Padahal bawahan ini dia bisa membuka tulisan ini dan bisa membaca tulisan ini dan bisa memahaminya. Tetapi dia biarkan tulisan itu tidak diapa-apai. Itulah contoh orang jahil di hadapan Allah Ta'ala. Allah sudah mengirim Rasulnya, sudah mengirim ulamanya, sudah mengirim kitab-kitabnya di hadapan kita semua, sudah menyediakan waktunya dengan gampang. Kalau kita mengaku jahil, kalau kita tidak mengerti isi kitab ini, umpamanya, maka kita tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurunya ada, nabinya ada, kitabnya ada, waktunya ada, tapi dia tidak memanfaatkan momen itu. Inilah contoh orang yang jahil di hadapan Allah Ta'ala. Dia tidak mau hadir di pengajian, dia tidak mau mengkaji isi kitab yang Allah Ta'ala berikan tadi. Nah, itu salah siapa? Bukan salah Allah. Nah, itu taksir namanya. Itu orang yang jahil itu namanya taksir. Dia lalai. Kemudian wa masalul alim alladhi lam ya'mal bi'ilmihi kamathali man nadhara fi kitab sayyidih wa 'alima ma fihi wa lam falam yamtathil li syai'in min awamirihi wa lam yajtanib syai'an min nawahihi allati nassa 'alaihi fi kitabih. Itu contoh orang jahil, tidak paham ilmu agama. Sudah. Ini yang kedua, contoh orang alim tidak mau mengamalkan ilmu. Orang yang itu dicontohkan seperti hamba yang dapat surat dari bos, dari pimpinan tadi, dibukanya isi suratnya. Kalau jahil kan tidak dibuka sama sekali. Dibukanya isi suratnya, ternyata ada perintah, ada larangan. Si alim bisa membaca, ada waktu, dia mengaji, dia belajar, dia hadir, tetapi perintah itu dia abaikan. Yang perintah tidak dilaksanakan, larangan tidak dihindari. Maka inilah contoh orang alim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti hamba yang menerima surat dari pimpinan, tapi dia tidak menghiraukan isinya itu. Sama-sama salah, kedua-duanya pun salah. Itu. Fanzur rahimakallah, oleh karena itu perhatikanlah wahai saudaraku umat Islam, hal tara taqsiran ashna'u min taqsiri hadainil abdaini fi haqqi sayyidihima.
Apakah Anda sudah melihat yang lebih buruk, yang lebih buruk daripada kedua orang yang lalai tadi? Satu lalai karena tidak mau menuntut ilmu, tidak mau membuka suratnya. Yang kedua, si lalai membuka tapi tidak mau mengamalkan. Adakah kita melihat orang yang lebih buruk daripada kedua orang ini terhadap pimpinannya? Kira-kira bawahan seperti itu, perlakuan terhadap bos nih, dikiriminya surat, bawahan cuek, apa itu? Kira-kira ada enggak yang lebih baik, lebih buruk daripada orang ini? Nah itu. Atau si bawahan tadi membuka juanya, dibukanya buku suratnya, nanti aja. Bangun dua malam tapi tidak mau tahajud, melihat di Al-Quran tapi tidak mau baca, tahu aja ada pengajian tidak mau hadir. Ini sama-sama berontak dengan pimpinan. Jadi sama-sama buruk. Di sini sampai dikatakan oleh Imamul Haddad, adakah yang lebih buruk daripada dua orang ini? Bawahan yang berontak terhadap pimpinan. Kalau kita jadi pimpinan apa yuk? Di blacklist. Nggak pakai peringatan lagi. Kalau tambang apa namanya peringatan? SP. SP ya? SP7. SP7 langsung get out deh. Langsung hilang sudah ya. Kalau kita itu, Masya Allah. Tapi Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Pernahkah kita dipecat oleh Allah Ta'ala sebagai hambanya? Itu. Tapi kita menyadari itu, kita berontak dengan Tuhan kita. Kita berontak. Oleh karena itu masih ada waktu, ada kesempatan hidup kita di dunia ini. Manfaatkanlah kesempatan itu untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Sama-sama mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai hamba yang taat terhadap Allah. Sebagaimana taatnya bawahan dengan pimpinannya. Mun anak buah itu taat dengan pimpinan, senang dan pimpinan, Masya Allah, sebulan naik pangkatnya jujur kan itu, saking sayangnya Allah kalau sayang dengan hambanya naik pangkat terus. Kenapa? Karena hamba kita taat terhadap perintah atasan kita, yakni Allah Ta'ala. Rasulullah senang enggak? Ini atasan kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada kita, Sayyidina Muhammad, pimpinan kita. Bangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kita sebagai umatnya patuh. Masya Allah, Nabi tidak melupakan umat yang taat. Nabi sayang kepada kita yang taat tadi itu. Mudah-mudahan kita disayangi Nabi Muhammad. Itu. Juga sebaliknya, Nabi menangis, Nabi sedih, Nabi sadar, Nabi tahu terhadap umatnya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu, Nabi Muhammad tahu. Kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak mati, cuma pindah alam. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, kelakuan kita, gerak dan diam kita, bahkan yang tersirat di dalam hati kita, Rasulullah SAW tahu dengan keadaan kita. Oleh karena itu banggakan Sayyidina Muhammad dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa hal taqumu lahu ma 'inda hujjah aw 'udhrun? Adakah alasan si bawahan yang berdua ini tadi punya alasan? Alasan apa yang bisa diutarakan lagi? Surat sudah sampai, guru ada, itu waktu ada, tapi masih beralasan juga. Tidak mungkin ketemu alasan kita kenapa masih goblok. Wa hal ahadun ahaqqu bil 'iqab wan nakali minhuma li jara'atihima wa qillati ta'dhimihima li sayyidima. Apakah engkau melihat seseorang yang lebih berhak menerima siksa dan hukuman karena keteledoran dan kurang ta'zimnya mereka berdua kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fahdar an takuna ahadar rajulaini al-mash'umain, yakni al-jahili alladhi la yata'allam awil alimi alladhi la ya'mal. Oleh karena itu
hindari yang dua orang yang dicontohkan tadi, satu yang jahil, yang kedua yang alim tidak mengamalkan ilmunya. Kita jangan termasuk di salah satu keduanya ini. Fatahlik ma'al halikin, kalau ada orang yang termasuk salah satu dari keduanya, tidak jadi alim yang mengamalkan, bahkan tidak jadi orang yang jahil, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau meluangkan waktunya untuk mengaji ilmu agama, fatahlik ma'al halikin, dia binasa dan dikumpulkan bersama-sama orang yang binasa. Yang binasa itu pimpinannya Fir'aun di dalam nerakanya Allah Ta'ala. Itu fatah watah surut dunia wal akhirah, dia bukan rugi di akhirat, di dunia sudah rugi dia. Galau dia tidak punya ketenangan jiwa. Kenapa? Dia berontak dengan pimpinan, hidup tidak tenang. Itu bawahan kalau pengecut terhadap pimpinan, walaupun tidak ketahuan hidupnya tidak tenang. Kita ini berbuat dosa di hadapan Allah, Allah tahu, tapi masih tenang. Ini yang jahilnya kita luar biasanya. Itu tadi. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang dua kelompok tadi itulah kejahilan yang nyata. Kerugian yang nyata. Kemudian wa ammal ittisa'u fil ulumid diniyatin nafi'ati wal istikthari minha wa ziyadati ala qadril hajah fadzalika min a'zamil wasail ila Allah. Adapun memperbanyak ilmu agama yang manfaat dan memperbanyak daripada ilmu-ilmu itu wa ziyadah ala qadril hajah, dia bukan hanya memahami sebatas kewajiban saja, tapi dia lebih menuntut terus, hadir terus. Fadzalika min a'zamil wasail ila Allah, itu adalah wasilah yang besar untuk menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hadir menuntut ilmu bukan sebatas yang wajibnya saja. Kan wajib menuntut ilmu sekedar yang wajib. Dia tidak, dia tambah terus, hadir terus, mengaji terus. Nah, itulah jalan paling agung untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul fadail indallah, dan seafdal-afdal daripada yang afdal di sisi Allah, walakin ma'al ikhlas liwajhillah taala fi talabil ilmi, dengan catatan kita menyekolahkan anak ke pondok ikhlas, kita hadir ke majlis ikhlas karena Allah taala. Itu kuncinya. Wa ma'amu talabatin nafsi bil ilmi bima ta'lam, dan bersamaan dengan itu apa yang diketahui mulailah diamalkan. Wa ta'limuhu li ibadillah muridan bidzalika kullih wajhallah wad daril akhirah, dan sambil jua dipadahi yang lain, dakwahlah. Nah, itu kawan-kawan yang akrab itu yang tidak sholat umpamanya, bos sembahyang, bos dosa, bos. Nah, gitu. Jangan dibiarkan, sambillah kita mengajari kawan-kawan kita. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan hajat kita kabul, hajat dunia kita, hajat akhirat kita. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya mujibas sa'ilin. Wal 'afu minkum. Sebagai tambahan hadirin yang dirahmati Allah, perkembangan pesantren kita masih alhamdulillah masih berlanjut, masih jalan pembangunannya. Kita jalan sekaligus pembangunan musola plus asrama. Jadi mohon bantuan pian, yang lebih rezekinya bolehlah dititip ke situ, apa aja, mau mentahnya kau, mau masaknya silakan. Nah, itu, atau bantu cari orang di luar sana yang mau menyisihkan sebagian hartanya. Insya Allah ini jadi amal jariah kita. Nah, itu kita niat aja untuk membantu Sayyidina Muhammad, membantu agama Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.